Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menjaga kita dengan sepenuh kenikmatan dan rahmat kasih sayangnya. Dan tidak ada kekuatan kecuali Allah lah yang memberi. Dan semua itu adalah kenikmatan tak terhingga, utamanya iman dan Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita semuanya bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Dan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya dan nabinya. Serta hamba yang dikasihinya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat sejahtera Allah tetap limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, para sahabat dan seluruh umat yang terus mengikutinya dan menguswainya sepanjang zaman. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat biidznillah di hari akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah Asyifa ngaji pagi yang tiada henti terus memantau, menimba, mendengarkan, bahkan bertanya-tanya, saling menanyakan. Mungkin sudah tahu terus ditanyakan untuk meyakinkan. Mungkin ada yang belum tahu dan ragu lalu ditanyakan sehingga menjadi yakin. Mungkin sama sekali tidak tahu yang akhirnya menjadi tahu. Demikianlah perjalanan hidup kita yang selalu harus ada pada diri kita. Nah, bagi orang yang sudah menutup diri bahwa mencari ilmu itu biasa-biasa saja, bukan sesuatu sekali di hati kita, maka ia mendapati keputusan yang keliru. Karena mencari ilmu tidak boleh berhenti walaupun sudah diketahui. Karena apa? Bisa jadi manusia itu melupakan atau bahkan lupa atau bahkan sama sekali tidak memperhatikan. Lalu mencari ilmu adalah sebuah kewajiban kita sebagaimana firman-Nya, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Kadang-kadang kita menutup diri. Bahasa training of trainer itu adalah mental block. Mental block itu diapakan saja terus tetap ngotak jadi blok, memblokir diri, ya, merasa sudah, merasa tidak perlu lagi karena sudah beramal dan seterusnya. Keliru. Sehingga seakan-akan hidup ini ya pokoknya melakukan ibadah ini itu loh. Ibadah dari mana bisa diterima? Ilmu. Lalu bagaimana orang bisa memilih baik dan tidak baik? Ya ilmu. Halal dan haram ilmu. Semuanya berpatokan kepada ilmu. Maka siapa-siapa yang terus mencari ilmu. Bukankah Allah sudah menjanjikan yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul madarajat, derajatnya akan ditinggikan. Dan tidak hanya di dunia. Derajatnya akan ditinggikan di akhirat. Asal hanya karena Allah dia mencari ilmu. Maka Allah lah yang memiliki otoritas mau dinaikkan derajatnya di dunia ini atau mau ditetapkan saja akan dimuliakan di akhirat nanti. Allah punya otoritas. Nah, gayung bersambut dengan niatan kita. Jika karena Allah kita menyampaikan ilmu atau mencari ilmu, maka Allah lah yang akan menggerakkan seluruh utusannya para malaikat untuk menggeser diri, menjaga orang-orang yang mencari ilmu, menenangkan, mendamaikan, ya, sehingga kalau orang itu sudah penuh dengan keilmuan, maka Allah berfirman di dalam ayatnya yang kemarin kita bahas. Saat itu saya masih di Selasar sana atau di Jombang sana.
bahwa orang yang tandanya orang yang sudah berilmu dan beriman itu tidak ada sedih, tidak ada khawatir, bahagia, bahagia. Walaupun dunia ini ruwet, tetapi hatinya tetap bahagia karena semuanya berujung kepada kematian, dan kematian husnul khotimah atau tidak, kita memilih di dunia ini. Mau pilih yang mana itu. Karena itu penting sekali terus mencari ilmu. Wah, saya sibuk Ustaz. Maka Allah akan mendatangkan di akhirat orang yang super sibuk tetapi tetap talabul ilmi. Didatangkan 1000, 1.000.000 orang dihadapkan kepada kita. Bagaimana dengan dia? Saya anaknya banyak, Ustadz sibuk merawat anak dan sebagainya. Allah akan datangkan orang yang memiliki banyak anak. Lalu dia tetap beribadah, tetap tidak berkurang. Dihadapkan mereka. Kita dengan banyaknya waktu, tapi mengabaikan, maka kita akan malu di hadapan Allah, di hadapan orang-orang yang memiliki banyak momongan, tetapi tetap dia itu bisa mencari ilmu. Lalu kata-kata kita mungkin alasannya, ya Allah saya sibuk waktu itu, maka didatangkan orang yang super sibuk, tetapi tetap mencari ilmu. Jika kita beralasan karena sakit, didatangkan orang yang sakit bertahun-tahun, tapi dia tetap bisa mencari ilmu. Bagaimana? Apa alasan lagi? Walaupun kita ini sakit di rumah atau di rumah sakit, ya opnam. Cari ilmu tidak sulit, tinggal klik HP, mendengarkan, selesai. Kenapa kita sibuk dengan sakitnya, tidak sibuk dengan masalah masa depan akhirat kita? Itu sebuah pilihan. Dan sekali lagi Allah lah yang menggerakkan seseorang itu menjadi takwa, menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Allah pula yang membuat. Namun sedihlah jika kita itu dalam keadaan seharian tidak ada asupan ilmu, ya seharian tidak ada asupan keimanan, hidayah dan sebagainya. Bukankah kita sudah membayangkan bagaimana seorang sehari tidak ada asupan makanan? Lemes kan? Puasa itu lemes. Apalagi 2 hari, 3 hari, seminggu. Coba seminggu tidak makan. Disitulah pengimbangan rohani. Jika seminggu tidak makan, makan ilmu, makan hidayah, maka semangat juang kita akan runtuh. Lemes rohani kita. Tak berdaya. Kedamaian tidak didapatkan, ya, ketenangan tidak didapatkan. Maka banyak orang berpikir uang banyak atau banyak uang, kaya, maka akan menjadi tenang, tidak jaminan. Banyak orang-orang sana yang kaya raya, tetapi hatinya tidak tenang, sholat juga tidak khusyuk, dikejar-kejar persoalannya, dikejar-kejar menjaga hartanya, dikejar-kejar dengan hal-hal yang menakutkan dirinya, yaitu kehilangan hartanya, dan seterusnya. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo kita pahamkan sebentar pagi ini. Kita pahamkan sebentar. Persoalan tentang materi yang saya sampaikan pagi ini, mungkin panjenengan sudah umum ya. Materi gini ini umum. Tapi sekarang ini tidak pernah kedengaran. Panjenengan pernah anak-anak cucu kita itu istilahnya menghafal yang namanya kata-kata mutiara, yang menghafal diminta untuk gurunya umpamanya gini, air beriak tanda tak dalam, nah, gitu ya, air beriak tanda tak dalam, itu nasihat-nasihat yang sebenarnya itu ayat-ayat Al-Quran pun juga menyebut. Cuman pada saat itu untuk orang awam itu ya, kalau diberikan Al-Quran langsung itu kan ya tertate-tate membaca Quran ayat gak iso. Ya akhirnya peribahasa itu menghantarkan seseorang untuk paham sesuatu. Air beriak tanda tak dalam, biasanya ake omongnya itu ilmu ini gak patek ono. Ya kayak Ustadz ini ngomong, ilmu ini gak patek ono, lah kayak gitu. Nah, ada lagi air tenang jangan disangka tidak berbahaya. Kayak gitu itu. Loh, jangan dikira orang yang tenang itu ilmunya tinggi. Ya, gitu.
Itu dulu tuh sampai begitu. Ya, Kosong jadi nyaring dunia. apa ya kalimat-kalimat itu Arab itu ada. Ya, kata-kata mutiara al-hikam di kata-kata mutiara Arab itu dulu pelajaran saya di kampus itu dan harus hafal. Ya, harus hafal. Pada saat itu setengah dipaksa tapi bagus-bagus. Ya umpamanya al-aqlus salim fil jismi salim. Akal yang sehat terdapat pada jiwa yang sehat. Kayak gitu itu. Kalimat-kalimat itu banyak. Lah, itu sudah nggak kita dengar lagi kan sekarang. Ada tak anak atau guru memberikan materi al-hikam begitu itu apa? Kata-kata mutiara itu. Lah ini saya angkat panjenengan pasti masih ingat waktu SD itu ya, SMP gitu ya. Ada kalimat ini tak munculkan. Nila setitik rusak susu sebelanga. Iya, Pak Edi tadi sudah nyambung sedikit. Iya, paham maksudnya paham. Ayo coba kita ini racun setitik rusak susu sebelanga. Kita telah saja. Apakah ini masuk di dalam ajaran agama Islam? Loh, ada. Ada. Bapak Ibu kalimat-kalimat dulu orang bikin, para ulama dulu, guru-guru kita dulu. Mungkin itu bukan tanpa alasan. Itu penelitian yang lama. Pemikiran yang lama. Pengolahan yang lama. Masya Allah anak-anak sekarang itu ya gak patek rong ini kurang liku kadang-kadang masak nih. Arek itu ya apa ya. Insya Allah. Nah begini Bapak Ibu. Introduction. Ya pengantar. Introduction. Mukadimah ya. Improve. Adakah menanam padi tumbuh rumput? Ada. Ini introduksi mukadimah saja. Nanti kepada intinya. Adakah orang menanam padi tumbuh rumput? Ada. Adakah orang berbuat baik itu banyak halangan? Ada. Jadi pasti tumbuh rumput. Kita nggak nanam. Perjuangan itu pasti ada godaan-godaan. Enaknya kepingin surga kok tidak diuji oleh Allah. Enak sekali. Dan itu tidak mungkin kita mendapatkannya kecuali ada perjuangan. Happy ending, khusnul khotimah, itu tidak mudah loh. Kita kan minta terus, ya Allah, khusnul khotimah ya Allah. Apakah Allah beri? Ya belum tentu. Tetapi minta itu wajib. Terus minta. Diberi nggak diberi, yang penting minta. Lalu kok nggak diberi? Ya tanyakan sama Allah sana. Ya Allah, kok nggak khusnul khotimah? Gitu tanyakan. Karena saya sudah minta ya Allah. Tapi engkau tidak berilah. Pasti Allah punya alasan diberi atau tidak diberi. Karena seseorang kapasitasnya adalah bagaimana ia usaha dan usaha itu yang dinilai. Karena itu jangan menyangka bahwa kehidupan kita itu beriman, beragama Islam itu tak ada tantangan. Justru kalau tidak ada tantangan, bahaya itu. Bahaya. Nggak ada tantangan itu bahaya. Seakan-akan dibiarkan oleh Allah sakarmu, sakarmu gitu. Begitu ada tantangan, Allah jawil. Agar kita ingat kepada Allah. Jangan perjuangan itu polosan gitu. Nak dikir-dikir. Ada pagar-pagarnya. Lah pagarnya adalah doa-doa. Pagarnya adalah infak sodako. Pagarnya adalah sholat-sholat puasa-puasa. Jangan los-losan hidup itu. Ketika kita sudah membiasakan puasa Bapak Ibu, maka ketika ada masalah, Allah jadikan puasanya itu tamengnya untuk sabar. Ketika kita sholat rutin, mau sholat wajib, sholat nafilah, sholat sunnah, ketika ada masalah, itu sholat itu dijadikan oleh Allah sebagai tameng kesabaran. Wasta'inu bisobri wassalah. Kita sering sodako. Ketika ada penyakit, sodako itu tameng atas izin Allah. Untuk membuat kita itu semakin tangguh. Itu. Lah kok tidak ada pagar sama sekali. Lah Ustadz, kiai, ulama. Kok hanya mengandalkan pikirannya saja, kepandaian saja, nggak ada pagar. Ya monting Bapak Ibu.
Habis. Karena itu di siang hari berdakwah kerja keras, di malam hari munajat. Ya Allah, jadikanlah besok ini. Orang tua tidak punya tameng gitu itu. Anaknya enggak karu-karuan itu. Ya karena dia enggak punya tameng. Enggak punya apa ini namanya bahasa kasarnya provokator. Menguat diri, enggak punya. Sehingga ketika ada masalah, monteng. Pikirannya sudah karu-karuan, ya Allah. Ya hasilnya itu ya gak apa-apa, tapi kan itu terlambat. Terlambat. Begitu ada masalah, ya Allah, ya Allah. Lah kemarin kemana? Nggak, ya Allah, ya Allah. Nah, pasti ada gangguan. Juga sebaliknya, adakah menanam rumput tumbuh padi? Nggak mungkin menanam rumput tumbuh padi. Sudah mungkin sampai kiamat. Kok padi? Kalau nongkrong siapa sih nandur? Ya, mujizat saja. Ya, jika itu kalau orang itu berbuat tidak baik, mana ada pahala di dalamnya? Karena itu orang itu kalau tidak banyak berdakwah, banyak berbuat baik, ya, yang ada itu adalah apa ya? Ya biasa-biasa saja, nyari ilmu ya enggak, jadi orang ya duduk-duduk di pojok jalan, tengok-tengok di depan rumah sambil toleh kanan, toleh kiri, kalau tidak pakai pegang HP itu. Noleh-noleh gini, nggak ada keperluan, nggak ada tugas, pensiunan, lawas, wes nggak ada tugas lagi. Lah terus dia begitu saja kadang-kadang Allah biarkan. Dibiarkan dalam keheningan tak jelas itu. Ya, yang nggak mungkin dia mendapati kebaikan. Nggak mungkin. Yang berikutnya, adakah iman kita telah diakui? Ini masalah kan? Adakah kita yang beriman kepada Allah itu diakui oleh Allah bahwa kita beriman? Rahasia Allah. Rahasia Allah. Cuman ketika orang itu beriman lalu ada amal, maka amal itu sebagai bukti keimanan. Adakah orang yang beriman tanpa amal? Ya banyak. Kalau enggak banyak ya enggak mungkin ayat itu ada. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Ya. Lalu yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah amal ibadah kita telah adakah? Ini maksudnya adakah iman kita, amal ibadah kita diterima? Adakah amal ibadah kita telah diterima? Pun itu juga tidak ada penjelasan, tidak ada informasi bahwa amal kita telah diterima. Dan kapan lalu saya sampaikan, tidak ada satupun amal kita yang diterima. Panjenengan tidak percaya? Tidak ada. Kecuali, jangan di-skip loh ya, aku pas menurut terus aku diviral, no, jadi ini amal gak diterima. Ya aku diuber-uber ustad-ustad kiai-kiai, dibully. Tapi ya gak apa-apa, tambah terkenal. Adalah amal kita kita telah diterima. Tidak ada yang diterima kecuali kita mampu menjaganya sampai akhir hayat. Itu Bapak Ibu. Jika amal kita yang sebanyak itu, kita tidak mampu menjaga kerahasiaannya dan ketetapan hati untuk tetap menjaganya tanpa ada ujub dan riya, maka bisa jadi Allah akan terima. Karena belum tentu menjadi amal kita. Kan ada ayatnya. Kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatara. Ayo, boleh dong kita buka surat Al-Hadidnya. Surat berapa Ustaz? Al-Hadid yang 57. 57 ayat. Yang ke-57 surat Al-Hadid. Ayat Ayatnya berapa? ayat 20. Ayat 20. Ya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga-bangga di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kering.
kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama, eh, seperti petani yang melihat tanamannya itu sudah siap panen. Ya wes besok tak panen. Ternyata besok itu habis dimakan hama atau habis diserang angin puting beliung, hilang nggak berbekas. Nah, ibarat orang yang merasa banyak amalnya, ya sholat ya dilakoni, puasa ya dilakoni, sedekah amal infak jariyah dilakoni. Loh, ketika di akhirat, mana amal-amalku itu? Mana sedekahku itu? Ya Allah, di mana semua itu? Lalu Allah menunjukkan amal ibadah kita yang usang musnah gara-gara mengungkit-ungkit umpamanya. Atau Allah mengampuni, lalu dikembalikan. Ya sudahlah, ini loh amal ibadahmu, diberikan. Lah, Allah mengampuni, Allah menerima dan tidak menerima, ya senang-senangnya Allah, mau-maunya Allah. Nggak ada rembuk dengan kita. Nggak ada terus percakapan kita. Dan itu adalah hak paten Allah untuk memberikan atau tidak, mengampuni atau tidak. Sebenarnya, orang beriman pun juga takut imannya itu tidak diakui. Orang beramal itu juga takut amalnya tidak diakui. Amalnya tidak diterima. Itu yang menjadikan gelisahnya kita sebenarnya jika kita tahu. Lah kok gelisah kok masalah dunia? Gelisah kok masalah dunia? Lah ini harus belajar waktu demi waktu, persoalan demi persoalan, masalah demi masalah. Nah, sekali lagi, karunia Allah lah kita itu bisa berlapang dada. Kalau tidak dikarunia Allah, dada tetap sempit. Nggak bisa masuk masalah yang besar. Ngomong kecil aja nggak masuk kok. Masalah kecil aja sudah resah. Lah ada orang yang suka resah gitu itu. Sedikit itu gelisah aku loh. Ada orang itu yang melapang dada gitu. Nah itu karunia-karunia Allah. Lalu bagaimana kita Ustaz? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah lapangkan dadaku agar semua masalah besar maupun kecil masuk di dalamnya dan itu menempati pos-posnya dan saya tidak menjadi masalah dengan masalah itu. Wa yassir li amri, mudahkan segala urusanku dengan dada yang lapang, segala masuk, persoalannya anaknya masuk, dirinya masuk, persoalan saudaranya masuk, persoalan teman-temannya juga masuk, dicurhati oleh gitu itu yang masuk semua masalah itu. Tidak untuk disimpan di dada ini tidak akan cukup. Simpanlah, kembalikanlah kepada Allah. Ya Allah, saya telah diwaduli ini. Lah kau yang memiliki masalah, engkau yang memiliki mereka, maka berilah jalan keluar. Gitu saja. Jangan disimpan terus, akhirnya berdodok. Hati ini berat gitu merasakan. Nah, berarti belum siap ditempati masalah. Karena yang persoalan masalah dunia, ada orang wadul, saudara wadul, dan sebagainya, itu persoalan dunia semua kan. Simpanlah di hadapan Allah saja. Masalah akhirat harus disimpan di dada ini. Ya Allah, setiap sholat, setiap perjalanan kemana saja ya Allah. Semua diriku ini milikmu. Engkau apakan terserah engkau. Tapi harapanku adalah engkau takdirkan apa yang belum terjadi ini takdir yang terbaik untukku. Gitu nyambung terus di mana-mana nyambung. Kalau nyambung terus merasa Allah di samping. Loh, itu kan hurriyah, merdeka orang itu. Merasa bebas gitu kan. Karena apa? Karena masalah dia itu bukan masalah dia, masalah Allah. Yang itu dititipkan. Lalu kita disuruh nanggepi. Nanggapi senang apa nanggapi susah? Kalau nanggapi senang, Allah tambahi lagi. Allah latih, akhirnya menjadi bijaksana, semakin baik. Bicaranya pun semakin enak. Karena apa? Seperti padi yang berisi itu semakin tunduk, semakin enak. Bahkan bicara-bicara pun juga tidak terlalu banyak. Karena khawatir bicara itu dicatat oleh Allah, keburukan. Naudzubillah. Nah, terus gitu. Jadi
mengomentari kalimat pun juga tidak tergesa-gesa, dipikir dulu apa ini bagus apa enggak, apa ini bagus, dipikir. Nah, siapa yang bisa membuat kita seperti itu? Allah. Adakah dosa dan kesalahan kita telah diampuni? Enggak ada yang tahu. Allah tahu sekali dosa kita mulai remaja dulu, Bapak Ibu. Allah tahu sekali. Dan Allah tidak lupa, wong baru berapa tahun yang lalu kok. Allah tidak lupa. Allah itu mulai Nabi Adam, sebelum langit ada ini Allah ingat semua kok. Tidak ada yang dilupakan, ciptaannya mulai yang nampak mau yang nggak nampak, mulai besar maupun yang kecil, mulai yang samar maupun yang jelas, semua nampak bagi Allah, tak tersembunyi. Nggak ada yang dilupakan. Nah, persoalannya itu, apakah kita selalu minta pada Allah, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya, itu diampuni? Adakah Al-Quran yang kita baca akan memberi cahaya di akhirat kita? Adakah Quran tadi, pagi yang kita baca itu, dengan tertate-tate itu, apakah akan menyinari alam kubur kita? Nah, itu penting. Penting itu. Jadi tidak persoalan dunia yang kita hanyut di dalamnya, lalu menjadi gelisah. Karena masalah-masalah dunia itu sudah Allah selesaikan. Mukhtar, kamu nanti hari ini ada ini, tapi nggak diberitahu. Catatannya kamu nanti ini di sini, ini di sini, ini di sini, ini di sini. Nah, semuanya perangkatnya sudah disiapkan. Oh, ini kamu nanti di sini, hari ini, besok, jam ini, lalu kamu cepat beli sini dengan naik ini. Semuanya sudah selesai. Lah kita ini tinggal melakukannya saja. Nah, ternyata tidak hanya sekedar itu. Setiap aktivitas kita doa. Setiap aktivitas kita membaca, pasrah menyerahkan diri kepada Allah. Itu yang berbau akhirat, itu yang kita kejar. Ya Allah, nilailah perjalanan hidup saya itu dakwah, ibadah. Terus begitu. Jangan dinolkan, jangan tidak dibahas. Dan adakah kita dapat syafaat Allah di akhirat? Adakah kita dapat syafaat? Kita sih senang membahas ini tuh, membahas itu dan sebagainya. Ada syafaat Nabi, ada syafaatul uzma itu, ada syafaat dari Allah, ada syafaat dari amal ibadah kita, syafaat dari anak-anak kita, syafaat dari ilmu kita, ada jariah kita dan sebagainya. Apakah itu balik semuanya? Semuanya belum dapat kita nikmati sebelum apabila kita itu mampu menjaga sebaik-baiknya. Materi intinya. Ayo kita telaah. Apa yang kita telaah? 1000 kebaikan berbanding 1 kesalahan. Ini topik pagi ini. 1000 kebaikan berbanding 1 kesalahan. Apike kurang apa koncone iku. Lah koncone iku terus salah sithik ngene wis gak diwawu. Ya, ndak diperhatikan, ndak dipikirkan, ndak apa namanya? Tidak disapa dan lain sebagainya. Sebentar Bapak Ibu, sebentar G, sebentar G. Yang dirahmati Allah. Sering kan saudara kita, tetangga kita baik ya gitu. Terus kita mungkin kesel dengan 1 kesalahan. Padahal orang itu baiknya itu tidak terhitung kebaikannya kepada kita itu. Bisa terjadi hal yang demikian. Disitulah yang saya maksud nila setitik rusak susu sebelanga. Betapa baiknya orang itu ya. Kesalahan tak sengaja mungkin dia itu. Lalu kita itu memalingkan muka kepada dia. Atau mungkin ada saudara yang begitu. Atau mungkin ada siapa ya? Tetangga atau teman sekantor. Ya. Padahal mungkin dia tidak sengaja. Hal seperti ini sering terjadi. Kebaikannya itu loh enggak luar biasa. Kepada kita itu baik. Atau kita berbuat baik kepadanya itu lama. Nah itu yang saya maksud. Yang kedua,
melakukan ibadah dengan kesalahan sepele menjadi gugur tidak sah. Ada orang yang melakukan ibadah. Umpamanya Bapak Ibu, panjenengan sholat. Sholat itu rukun sholat itu kan 13. Itu banyak toh. Yang membatalkan sholat itu juga banyak. Dari 13 itu ditambah yang lain. Ya. Kalau panjenengan melakukan sholat itu sudah hampir selesai, sudah rakaat terakhir. Kaget panjenengan. Kok noleh ke belakang gini. Sudah batal sholatnya. Noleh ke belakang, batal sholatnya. Artinya apa? Ritual yang seperti itu full ya, digagalkan karena noleh ke belakang. Atau digagalkan dengan mengucapkan satu kata yang tidak ada di dalam syarat sahnya sholat. Melakukan, terkejut itu terus melakukan, mengatakan sesuatu. Atau ada ketuk pintu ya, ada orang ketuk pintu kita melakukan sholat. Ada orang ketuk-ketuk pintu, terus panjenengan kok mengeraskan suara Allahu Akbar dengan niatan agar tamu itu paham bahwa kita itu sholat. Nah itu tidak boleh. Panjenengan ya sholat jadi ini fikih ya, yang saya ketahui. Kalau yang tidak saya ketahui saya tidak menjelaskan karena sudah ada tersendiri. Ketika kita melakukan sholat jamaah, imamnya itu kan keliru. Lalu kita mengucapkan subhanallah, kan tuntunannya begitu. Lah subhanallah panjenengan kok niatnya ngingetkan, lah itu lo sudah salah. Niatnya jenengan baca subhanallah itu niatnya berzikir bahwa yang maha suci hanya Allah. Tapi bisa enggak melakukan begitu? Atau paham enggak kebanyakan orang bahwa mengatakan atau mengucapkan subhanallah itu untuk bertasbih, bukan untuk mengingatkan. Nah itu kan gak kepikir ya maksud saya itu, gak kepikir toh. Nah ketika seseorang, karena jamaahnya perempuan, lalu kan tepuk-tepuk itu, tepuknya kan sekali, plok gitu, ya. Lalu tepuk itu juga untuk mengingatkan kepada imam, itu berarti kan ada komunikasi. Lah ada komunikasi begitu itu loh terus keabsahan sholat. Dalam komunikasi makmum dan imam gitu itu mboten angsal. Panjenengan gak usah takok fikih iki lho ya. Aku gak bahas fikih, cuma menjelaskan nomor 2 itu tadi, ya. Jadi takok fikih menilai jam-jam fikih wae nggih. Ngoten nggih. Di lho ya. Yang ketiga, hapusnya amalan karena mengungkit walau sekali. Pernah kan saya sampaikan, kepinginnya amalannya itu dirahasiakan. Wes pokoknya gak ono wong roh. Ada bangun musola di sebelah rumah. Sebelah rumah bangun musola masjid. Panitia diceluk, Pak. Nang omah sedilu ya, Pak. Aku anak perlu. Lah pancene wong is oke. Pak, aku nyumbang semen ya kanggo masjid iki ya. Iki ana dhuwit tak tekakno semen wae 100 ya. Tapi gak usah diumumne. Gak usah diumumne. Gak usah diomongno wong wis awak dhewe seru wong loro wae. Semen teko nang masjid kono wis. Numpuk 100 semen. Lalu ada tetangga ibu-ibu yang lain itu di sebelahnya itu bilang kepada ibu yang tadinya nyumbang semen itu. Tetangganya bilang, Bu, karena merasa diketahui orang itu punya banyak uang. Sampean sumbang kok masjid iku Bu centang mari. Padahal dia sudah nyumbang 100 semen, tapi dia nggak bilang insya Allah. Menengono ibu iku mana teko? Bu, iku lho gak mari-mari lho mesakno tukange gak ndang iki. Nah sumbangan kono piro-piro lho Bu. Ya insya Allah.
Gitu tuh keweter, ngomong, nakoi terus. Iki katanya gak diomong niku ya keri kuping iku. Tapi lek diomong ning kok akhirnya ra ero wong-wong iku gitu. Nah, ini. Takok meneh teko meneh akhirnya ya ambrol. Ambrol. Akhirnya ngomong, "Bu, sampean niku aja ngomong ngono po. Sampean kok ngomong aku medit-medit. Gak ono apa iki jenenge? Omongan sing apik sing tak rungokno. Sampean ero ta? Sampean tahu ta? Sakjane ngono iku aku ya gak ngomong wong, aku iki gak ngomong wong. Tapi omongane sampean niku karena kupingku iku panas. Iku lho sampean delok. Satu sak semen sing nang ngene kono iku lho. Iku lho aku sing nyumbang, Bu. Kon ya. Ya apa lho kati jawab iku ngomong takok buli ya. Lek dijawab ambrol. Ya akhirnya dalam hati itu menjawab sambil rodok-rodok setengah murah-muring. Loh, wis ketipu dengan setan. Setan itu mau ya rupa wong wedok sing takokan mau. Terus di dalam diri kita juga ada yuwaswisufi sudurinas. Lalu kita ucapkan. Yang sering juga saya contohkan ketika seorang sepuh orang tua ya sudah tua sakit-sakitan lalu anaknya gak patek ngereken anaknya gak patek ero kabare wong tuae lara apa ndak sakit apa ndak orang tuanya sudah tidak dipedulikan lagi mau sakit mau tidak mau susah apa tidak gak. Lalu keceplosan nah sampai niku dhisik tak sekolah nang ngene-ngene iku ben pinter. Lah kok saiki kaya ngene, kalimat itu cukup untuk menghapus dosa, menghapus amal ibadah kita yang kita berikan kepada anak kita selama itu habis gara-gara mengungkit kembali walaupun itu kepada anak. Ojo sampai. Isto simpenan ya Allah, kau yang punya anak saya, kau titipkan sama saya telah mendidiknya, aku kembalikan kepadamu, diriku juga milikmu, maka aku tidak punya lagi kekuasaan, kekuatan untuk menjadikan diriku itu bebas dari kepemilikan yang kau miliki dan seterusnya. Waduh lengono. Lalu kok tambah nesu hatiku gak tambah dongol, gak tambah sembuh. Berarti aslinya iman kita belumlah apa-apa. Sudah Ustaz, saya itu juga menyampaikan kepada Allah. Tetapi hati ini tetap gelisah. Berarti imannya belumlah apa-apa. Belumlah bagi Allah itu sesuatu. Karena panjenengan kita semua mungkin ada udang di balik batu. Ya, susah toh nyebut-nyebut. Kemarin gak susah? Mana kamu pernah datang ke sini? Loh, jangan-jangan Allah bilang begitu. Dengan tandanya tidak tambah tenang, tidak tambah damai, hati tambah gelisah. Loh, itu mestinya sudah harus kita pahami, kita oncei. Nah, belajarlah untuk menenangkan orang lain. Mendahului. Ya. Tetapi jangan lupa, senangkan dan tenangkan dulu diri kita. Siapapun yang bisa menenangkan, menyenangkan orang lain, maka ia akan mendapatkan ketenangan dan kesenangan sebanyak ketenangan dan kesenangan, kebahagiaan yang diberikan kepada orang itu kembali kepada kita masing-masing. Yang keempat, keimanan ketauhidan. Yang lama terhapus hanya karena kesyirikan. Bukankah ini sering kita bahas? Ya. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Surat Az-Zumar ayat 65. Surat Az-Zumar surat yang ke 40 40
39 ya. Surat nomor 39 surat Az-Zumar. Ayatnya Ayat Ustaz. 65. Ayat 65. Ya. Monggo. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh, jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Ayat ini, keterangan ini kan berulang-ulang saya sampaikan. Hanya mungkin karena panjenengan lupa. Dan memang Allah mengatakan ya harus disampaikan berulang-ulang. Allah sudah memberi contoh fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu kan ulang-ulang 32 kali berapa itu? Ya. Itu bukan karena Allah tidak apa ya? Karena Allah tidak bosan-bosannya mengingatkan manusia agar tetap mengawasi diri sendiri agar tidak lupa dengan karunia dan nikmat Allah. Jadi apa yang saya sampaikan sebenarnya semuanya sudah saya sampaikan sejak dulu. Cuman saya kutip, saya potong-potong agar penjelasannya itu mudah dipahami dan gampang dimengerti serta mengingat kembali gitu. Mengingat kembali. Karena itu keimanan ketauhidan yang lama kita itu punya ya. Lo akhir hayat itu lo kok isok percaya orang dukun. Isok percaya anak tukang bedek. Sampai niku lara iku jadi lara iku asline lara iku gak normal. Lho ngono ku lho. Lara gak normal. Iki kono duduk lara sing dokter iso nambani. Sampeyan kudu nangane wong pinter. Sampeyan kudu pinter terus kok dikek ngene. Loh, jangan. Kembalikan saja kepada Allah. Kata-kata seperti itu tuh menghapus amal. Lalu panjenengan ikuti. Betapa orang mungkin di kota ini yang sudah berpengalaman dengan ilmu, mungkin tidak demikian. Tapi bisa jadi ada orang yang dari desa membisiki kita demikian. Lalu kita karena kepingin sehat, apa-apa itu diterjangnya. Padahal itu nggak benar. Gitu loh. Nggak benar. Lalu kita, yang benar gimana? Ya kalau umpamanya non masjid tidak ditemukan, ya mohon petunjuk di Al-Quran, bukalah Al-Quran. Lalu niatkanlah untuk mengobati diri. Kan begitu seringnya kita itu mendengar kok 7 hal yang dilakukan oleh orang Timur Tengah, orang Saudi. Kenapa rumah sakit itu sepi? Karena keyakinan keakidahannya beda dengan kita. Ketika mereka sakit, mereka tidak ke dokter. Tidak. Yang pertama mereka itu minum herbal itu. Ya. Terus yang kedua dia bersedekah. Yang ketiga istighfar. Yang keempat membaca doa-doa. Yang kelima dia melakukan amalan-amalan yang itu membuat dirinya itu tenang. Dan sebenarnya yang ketujuh itu ke dokter mereka. Tapi bukan untuk mencari obat. Tetapi untuk konsul. Dokter saya tuh gini, terdeteksi. Oh yang error ini. Nah, maka begini dan seterusnya. Jadi tidak sedikit-sedikit ke dokter, sedikit-sedikit ke dokter. Jadi tenangkan dulu, zikirlah kepada Allah. Terus untuk menyembuhkannya ada sedekah 10.000, 5.000 untuk ke fakir miskin di depan rumah atau orang-orang yang tidak mampu diberi sedekah itu dengan niatan untuk menyembuhkan, mengembalikan kesehatan badan rasanya gitu. Kan ada itu literaturnya orang Arab itu. Jadi makanya rumah sakit Arab itu sepi. Itu karena orang Arab itu tahu penyakit itu karena dari asalnya adalah dari jiwanya yang nggak sehat. Dari hatinya yang nggak tenang. Makanya penyakit itu wono ae mergo atine gak tenang. Lah kalau hatinya tenang kan hadisnya jelas itu. Nafil jasadi mudghah in salahal jasadu kullu wa in fasadat jasadu kullu ala wahyal qalbu. Hati itu pusat ketenangan jiwa. Jika hatinya baik, semua badan baik. Jika hatinya tidak baik, semua badannya gelisah, resah. Nah, sehingga ada informasi dari Rasul yang kita sehatkan dulu adalah hati kita. Nah, nanti kalau hati kita sehat itu, badan semua ikut sehat, seneng. Gitu. Bukan seneng itu mergo jalan-jalan, terus blonjo-blonjo. Duduk, itu malah pegel biasanya.
Kecuali memang untuk mengalihkan perhatian agar tidak kebosanan. Boleh, wong ada ayatnya kok, rihlatas syita'i wasoib, rihlah. Musim panas ke sana, musim dingin ke sana. Kebiasaan orang-orang dulu itu. Jadi kenapa biar tidak bosan di rumah, terus ono iku, ketemu iku, pancet, meja ya iku, dapur ya iku. Pasti ada bosan. Lah ya keluar saja. Ya keluar saja. Apa tukar rumah? Ayo gantian tukar rumah. Kan nggak bosan. Ya gak mau Ustaz, bantal itu, bantal khusus kok saya itu kalau nggak ketemu bantal saya itu gak sek turune. Lah ya monggo. Tapi ya akhirnya kita juga harus apa ini namanya merilekkan diri sendiri. Ya caranya panjenengan yang tahu apa yang panjenengan senangi. Yang kelima ini saya berikan apa telaahan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Ini juga apa ini ya al-hikam namanya, kata-kata mutiara yang sering kita dengar. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal dari segala dosa. Lalu berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, nasihati diri sebelum menasihati orang lain. Bersihkan cermin sebelum berkaca. Bersihkan cermin sebelum berkaca. Bahkan sudah ketahui ya, maksudnya bersihkan hati dulu sebelum melihat orang lain. Berkaca diri dulu sebelum melihat wajah orang lain. Bahagiakan diri sebelum membahagiakan yang lain. Apapun yang terjadi pada diri, ingatlah itu yang terbaik. Apapun yang terjadi pada diri ini, apapun yang ada pada diri ini, ingatlah itu yang terbaik dari Allah. Ya, dan yang terakhir, orang yang susah dinasihati justru orang yang paham agama. Saya ulangi, orang yang susah dinasihati justru orang yang paham agama. Jadi mulai terus angel. Ilmu itu cahaya, siapkan hati yang bercahaya. Iman untuk menampungnya. Ilmu itu cahaya, siapkan hati yang bercahaya. Iman untuk menampungnya. Jadi hati kita ada imannya. Itu sudah merupakan cahaya. Bukalah untuk menampung cahaya-cahaya Allah berupa ilmu-ilmu. Yang berikutnya, malam yaduk dzallat ta'allumil sa'atan tajarra'u dzallal jahli tulah hayati. Barang siapa yang belum merasakan susahnya menuntut ilmu barang sejenak, ia akan merasakan hinanya kebodohan seumur hidupnya. Saya ulangi, barang siapa belum merasakan susahnya menuntut ilmu barang sebentar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan seumur hidupnya. Jadi kalau mencari ilmu itu mencari mudahnya saja, tidak menikmati susah-susah jerih payah, kehujanan, kepanasan, maka dia tidak akan menikmati indahnya kecerdasan seumur hidup. Dia akan selalu mendapatkan kebodohan seumur hidupnya. Kalimat ini juga kalimat nasihat ya, mutiara, kata-kata mutiara al-hikam, mutiara Arab, mutiara para salafus salih, ulama terdahulu. Yang ini penting juga kita pikirkan. Wallahu a'lamu bishawab. Saya kembalikan kepada host kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.